Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Majid Tolabidin. Saya adalah seorang guru materi akidah akhlak di MTS Ibnul Qayyim Putra Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta 1877 2000 21090. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya MTS Ibnul Qayyim Putra, Tegalyoso, Sitimulyo, Piungan Bantul, Yogyakarta. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada fase D, kelas 9 atau kelas 3 MTS dengan materi akhlak terhadap diri sendiri dengan subtema perintah agama dalam menuntut ilmu. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pelajaran. Mungkin Ustaz absen terlebih dahulu. Silakan yang hadir menyebutkan dirinya bahwa dirinya hadir ya. Abian Cahya, Hanafi, Ibnu Khairul, Lintang Umarestan, Muhammad Al-Rafi. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, tasmangan luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita berdiri dulu. Silakan regangkan tangan terlebih dahulu. Ya, semangat semuanya. Baik, angkat tangan. Ya, ke atas. Ke depan. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Sebelum masuk kepada materi untuk ketua pemimpin doa terlebih dahulu. Silakan arah tadi. Marilah kita memulai pelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, sebelum Ustaz masuk kepada poin pembelajaran kita tentang perintah agama dalam menuntut ilmu, Ustaz ingin memberikan kepada kalian pertanyaan terlebih dahulu. Pelajaran minggu lalu, masih ingat pelajaran pekan yang lalu? Masih, ya kan? Pelajaran apa? Materinya tentang adab terhadap tetangga, saudara dan teman. Ya, mungkin untuk pertanyaan terlebih dahulu, siapa yang bisa menjawab pengertian dari teman? Teman, ya. Oke. Orang memiliki hubungan sosial yang erat dengan kita. Masya Allah, luar biasa. Apresiasi kepada Al-Afif ya. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud dengan tetangga. Ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ya, mereka orang-orang yang tinggal di sekitar dengan rumah kita. Baik, kita beri aplaus terlebih dahulu. Saudara, ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan apa itu saudara? Ya. Orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Baik, kita terakhir berkelas kepada ini. Baik, yang berikutnya. Baik, pada hari ini kesempatan kita untuk mempelajari tentang
perintah agama dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk kepada poin inti dalam pembelajaran kita, mungkin ada yang sudah mempelajari, sudah tahu terlebih dahulu apa kira-kira apa itu ilmu itu? Ada yang mungkin sudah tahu? Ya, Fadlan, apa yang kamu ketahui dari apa itu ilmu? Ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa pengetahuan. Pengetahuan, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita beri aplaus kepada Fadlannya. Kemudian kira-kira apa sih hukum dalam menuntut ilmu itu? Kira-kira hukum menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Wajibnya ain atau fardu kifayah? Ya, ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada yang disebut fardu kifayah, ya kan? Tapi insya Allah apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini diantaranya adalah tujuan pembelajaran dan indikator. Satu, memahami kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian tentang apa itu ilmu. Yang ketiga, menentukan dalil berilmu. Empat, menganalisa adab sebagai penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah membuktikan contoh perilaku orang-orang yang berilmu. Ilmu merupakan cahaya dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi kehidupan kita. Juga merupakan kunci pembuka rahasia alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Dari pengertian ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ilmu itu datangnya dari siapa? Dari siapa ilmu itu? Datangnya dari Allah. Ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita kalau kemudian Allah telah memberikan kepada kita itu ilmu, jangan sampai kemudian kita ini merasa sombong, ya. Kalau kemudian kita bisa belajar dari sosok yang dulu diberi harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sombong mengaku bahwa harta yang dia miliki itu adalah hasil keras dari usahanya. Kira-kira kalau berkaitan dengan orang yang paling kaya, kita kenal namanya siapa? Namanya Korun, ya kan? Korun itu dia merasa sombong, angkuh, merasa bahwa semua yang diberikan kepada dia itu adalah hasil keras dirinya sendiri, tanpa menyadari bahwa setiap apa yang dia miliki itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik, sebelum kalian nanti menulis poin-poin nanti yang akan kita ajarkan, pentingnya bagi kita bersama untuk senantiasa menulis, mencatat dari ilmu yang mungkin kita dapatkan, ya. Ada sebuah syair yang menarik, silakan nanti. Al-ilmu sayyidu. Al-ilmu sayyidu. Al-ilmu sayyidu. Al-ilmu sayyidu. Wal kitabatu qaiduhu. Wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyutaka. Qayyid suyutaka. Bil hibalil wathiqati. Bil hibalil wathiqati. Ada yang sudah tahu artinya? Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan itu adalah tali ikatnya. Qayyid suyudaka, maka ikatlah, kekanglah hewan buruanmu bil hibalil wathiqati, dengan tali yang amat kuat. Oleh karena itu Ustaz meminta kalau sekiranya nanti atau mendapatkan ilmu apapun silakan nanti untuk ditulis. Baik, gitu ya. Jadi di antara yang pertama kita sudah mempelajari apa tadi? Tentang apa itu ilmu, ya. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa? Asma'a kullaha kepada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam, nama-nama semua yang ada di langit dan bumi. Wa 'allama Adam asma'ahu. Tsumma 'aradahu 'alal malaikah, maka kemudian ketika itu berbalinglah Allah kepada malaikat, faqala ambiuni, coba kalian para malaikat tunjukkan di antara, beritahukan nama-nama Nabi Adam ya, sebutkan di antara nama-nama ini. Maka kemudian Nabi Adam bisa memberikan jawaban dari atas apa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jawaban di antara malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Segala puji bagi Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada sesuatu yang kami ketahui kecuali dari atas apa yang Kau ajarkan kepada kami. Baik, ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi penting di sini bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hal ilmu ini ada 2 poin ya. Jadi di antara yang pertama ada ilmu yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya kauniyah. Ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya apa? Kauniyah. Sifatnya qauliyah ini kira-kira apa? Yaitu berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwahyukan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau sifatnya qauliyah ini sifatnya adalah wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita alhamdulillah pada akhir zaman diberi apa namanya Al-Qur'an ya, sebagai ilmu yang sifatnya qauliyah. Itu bagaimana kita bisa mempelajari, kemudian kita bisa mengambil banyak hikmah pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ya, yang kedua adalah sifatnya kauniyah. Untuk yang bersifat kauniyah adalah sifatnya satu materi ilmu pelajaran yang kemudian memang itu ada di alam ya. Mungkin sehingga kemudian kita nanti akan bisa mempelajari di sana ada ilmu apa? Kira-kira fisika, ada ilmu geografi, ada biologi, banyak ya. Pertama, manfaat dari mengapa kita harus menjadi orang yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Sebagai contohnya misalnya apa? Ya, tadi dikisahkan adalah Nabi Adam alaihissalam memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi daripada apa tadi? Malaikat, ya kan? Masya Allah, ada sosok namanya manusia ternyata memiliki derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa Nabi Adam dikatakan di sini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada malaikat? Disebabkan karena Nabi Adam alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala namanya ilmu, gitu ya. Sehingga Nabi Adam ya memiliki apa namanya derajat yang lebih tinggi daripada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian ya di sini perlu kita sadari ternyata Nabi Musa alaihissalam dalam satu kisahnya pernah ditanya oleh siapa kira-kira murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, ada nggak kira-kira di dunia ini orang yang lebih pintar daripada Anda? Nah kemudian apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Oh, tidak ada yang lebih pintar daripada saya. Saya adalah orang manusia yang ilmunya paling tinggi di muka bumi ini berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu.
Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicela dengan satu perkataan tadi, ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Akhirnya dari kisah itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk belajar kepada siapa? Belajar kepada Nabi Khidir, ya Masya Allah, ya. Belajar kepada Nabi Khidir, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi yang pada tingkatan tertinggi, ya, ini ternyata kalau ukurannya derajat, maka tentunya berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi siapa? Nabi Khidir. Artinya di sini bahwa orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang lebih tinggi daripada dan yang kedua adalah manfaat kita harus menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang yang berilmu itu mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat, ya. Sebagai contoh misalnya ada kisah, ya. Dikisahkan adanya dua orang sahabat. Dikisahkan ada dua orang sahabat. Dalam satu perjalanan safar, ternyata ada seorang sahabat yang melakukan perjalanan tadi itu ketimpuk batu yang sangat besar. Kemudian akhirnya ketimpuk, ya, tertimpa batu yang sangat besar sampai kemudian pada waktu itu berdarah, ya, pada waktu itu sampai berdarah. Nah kemudian sampai kemudian pingsan dan kemudian tertidur, ya. Dalam tidurnya, qadarullah seorang sahabat ini kemudian beliau ini mimpi basah, ya masalah mimpi basah, kemudian akhirnya beliau terbangun, kemudian harus menunaikan apa? Sholat. Nah kemudian kan bingung, saya sinabah, mimpi basah, kemudian ternyata harus dihadapkan dengan perkara sholat. Nah kemudian seorang sahabat yang tertimpa batu yang berdarah tadi kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, ini gimana? Saya berdarah seperti ini, kemudian saya mimpi basah. Apakah saya harus mandi untuk menunaikan sholat? Kira-kira jawaban seorang sahabat ini ternyata apa? Ya, yang kamu harus mandi, kan gitu, kamu harus mandi. Ya. Masalah ternyata pada Allah setelah dia mandi, karena darah itu makin deras, ya, mengalir, sehingga kemudian seorang sahabat itu meninggal karenanya. Maka kemudian berita itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan apa? Qataluhu, sungguh dia telah membunuh sahabatnya itu. Hai nasifal ayyi nasifah. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah apa? Bertanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah perintahkan sendiri secara langsung. Ini Rasul manusia yang terbaik saja mendapatkan perintah itu, apalagi kok kita, ya kan? Perintahnya yang pertama apa tadi? Di antaranya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menjadi bukti bahwa pertama kali ketika Rasul diangkat menjadi Rasul adalah perintahnya untuk apa? Membaca itu artinya apa? Belajar. Ya, manusia yang terbaik saja diperintahkan oleh Allah untuk belajar, apalagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah hadis di sini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ya, ini menjadi dasar kita bersama bahwa ya, barang siapa menginginkan dunia maka adalah dengan ilmu, barang siapa menginginkan akhirat maka adalah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya adalah dengan ilmu. Dan sebelum nanti kita kerja proyek, nanti kita kelompokkan, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian ya nanti silakan mengerjakan membuat proyek, ya. Kemudian sebelum daripada itu kita menonton video terlebih dahulu. Diperhatikan dengan seksama, kemudian silakan nanti kalau sekiranya ada yang penting silakan nanti ditulis. Oke, Bapak, selamat datang anak-anak sekalian di video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar dan yang terjadi hari ini kita bersama-sama memahami pengertian
Ustadz memberikan pertanyaan terlebih dahulu, sudah melihat tayangan video, kira-kira apa poin-poin yang bisa kita ambil pelajarannya? Baik, ya, sini terlebih dulu. Rizky, kira-kira apa yang dapat kamu ambil pelajaran dari video yang sudah Ustadz sampaikan tadi? Satu, untuk selalu mencari ilmu, selalu menggunakan adab dalam menuntut ilmu, tidak mengganggu teman saat menuntut ilmu. Masya Allah, bisa dipahami semuanya ya, kurang lebih ya. Setelah ini Ustaz membagi di antara kalian untuk kerja proyek. Di sini ada santri semuanya, silakan untuk berkelompok sesuai dengan baik. Ustaz sebutkan saja mungkin. Kita sudah selesai semuanya ya? Ya, sudah. Silakan untuk berikutnya Ustadz minta kelompok 1 terlebih dahulu, nanti berikutnya kelompok 2, kemudian nanti terakhir kelompok 3 untuk mempresentasikan dari peta konsep atau karya yang sudah dikerjakan, gitu ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ya, ini adalah satu kali Jadi silakan. Baik-baiknya saja. pengertian ilmu merupakan cahaya atau hikmah yang diberikan kepada yang diberikan oleh Allah pada manusia untuk menjadi petunjuk dan Berikutnya silakan kalau sekiranya dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Ya, di sini saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan singkat, padat, jelas, dan mudah. Apa itu ilmu? ilmu merupakan cahaya atau hikmah yang diberikan oleh Allah pada manusia untuk menjadi. Terima kasih. Baik, kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Belajar.
Ya, belajar. Ya, baik, cukup ya. Masya Allah. Untuk kelompok satu kita beri aplaus terlebih Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Yang pertama, pengertian ilmu. Pengertian ilmu adalah cahaya hikmah yang diberikan oleh Allah sebagai cahaya dunia dan sarana untuk mengenal Allah. Untuk dari kelompok 1, kalau sekiranya ada pertanyaan, dan atau kelompok 3 ada pertanyaan? Boleh, satu ya. Apa yang terjadi jika memiliki ilmu tapi tidak beradab? Nanti kalau ada ilmu tapi tidak beradab, nanti ilmunya tidak berkah. Ya, ilmunya tidak akan barokah. Masya Allah. Baik, kita beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peta konsep yang telah kami susun. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan cahaya dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi kehidupan. Juga merupakan wujud pembesaran hasil alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Baik, silakan kalau sekiranya ada dari kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya, silakan. Atau kelompok 2 terlebih dahulu, boleh. Ya. Saya ingin menanyakan, kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, berikutnya kelompok 1. Apa yang terjadi jika memiliki ilmu tapi tidak memiliki amal, tidak beramal atas ilmunya? Ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Ya, pada kamu cukup. Mungkin sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus terlebih dahulu. Kita masuk kepada asesmen sumatif. Kita akan laksanakan pekerjaan dari atas sampai yang sudah kalian pelajari. Silakan untuk dikerjakan jawaban berikut ini. Ya, silakan dikeluarkan kembali buku tulisnya masing-masing. Silakan untuk dikerjakan pertanyaan yang ada di depan. Ya. Sudah selesai. Baik, santriwan kalian yang tercintai karena Allah, kita masuk kepada sesi terakhir dari refleksi pelajaran kita dalam menuntut ilmu. Hanya ilmu, sepatutnya kita minta ilmu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi ilmu yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita telah
jahil. Ada satu nasihat terakhir yang disampaikan oleh gurunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i kesulitan dalam menghafal, dalam mempelajari ilmu, ya. Imam Syafi'i mengatakan sakautu ila bakini su'a iddi farsadani ila tarhil ma'asifa lam bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdalila bermaksiat. Jadi oleh karena itu terakhir kita mengingatkan kepada para thalabul ilmi untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan jauhilah untuk kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap ilmu yang kita mendapatkan berkah dari Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Semuanya semangat ya dalam pelajaran kita kali ini. Ya. Semuanya bisa memahami tentang materi pelajaran kita kali ini. Alhamdulillah. Nah, tatem bilhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.